Move it, man. Self. Can you get the... How is it a selfie and it's a video, you clown? Dua pertandingan ke depan penting buat kita. Kalau kita bisa back to back dapat poin penuh, kita aman buat World Cup qualifications. Kalau dia sudah punya paspor Indonesia, kita jangan lagi bicara keturunan. Tuurlijk, het zou mooi zijn als het zou gebeuren, maar hij verwacht het niet gelijk. En toen pakte de spel. Maybe a chance here for Marcelino, looking to curl once the beginning of the year. NEC Nijmegen U21, Dion Marks, siap memperkuat timnas Indonesia. Ia mengatakan membela timnas Indonesia merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam waktu dekat. Ia tentu saja saya sangat tertarik, membela timnas Indonesia. Itu, membela timnas Indonesia, adalah cita-cita saya. Semoga dapat terwujud, kata Dion Marks. Dion Marks berjanji akan memberikan sesuatu yang besar jika nantinya dapat memperkuat skuad Garuda. Saya berharap bisa memberikan sesuatu yang indah bagi Indonesia, lanjut bek berusia 18 tahun ini. Nama Dion Marks tiba-tiba muncul di permukaan pada Minggu, 12 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, yang sedang berada di Belanda, membagikan foto bareng 5 pemain keturunan Indonesia. Sebut saja Jens Raven, FC Dordrecht U21, Kaya Schmons, Vitesse Arnhem U21, Sevi Woudstra, SC Heerenveen U21, Mauresmo Hinoke, FC Dordrecht U21, dan Dion Marks, NEC Nijmegen U21. Nama-nama di atas kabarnya diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia U20 yang ditargetkan lolos ke Piala Dunia U20 2025. Terdekat, timnas Indonesia U20 akan turun di Toulon Cup 2024 yang dilangsungkan di Prancis pada 3 hingga 16 Juni 2024. Balik ke Dion Marks. Pesepak bola yang satu ini biasa mentas sebagai bek tengah dengan tinggi badan mencapai 187 cm. Berhubung baru 18 tahun, masih ada kesempatan bagi Dion Marks untuk meningkatkan tinggi badannya. Bagaimana dengan kiprah Dion Marks di level klub? Hasil belusukan Indra Syafri di Belanda, ini dia 5 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20. Pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, kembali mencari pemain ke Belanda. Belanda menjadi satu di antara talent pool timnas Indonesia Junior mengingat banyak sekali pemain keturunan yang berada di sana. Selain itu, Indra juga tetap menggelar seleksi di dalam negeri, seperti yang biasa ia lakukan. Tim nasional U20 dipersiapkan dengan melibatkan seluruh talent pool yang kita miliki saat ini, kata Indra. Talent identifikasi dilakukan mulai dari para pemain muda yang bermain di Liga 1, Liga 2, Liga 3, kelahiran 2005 hingga 2007. Kompetisi usia muda EPA dan Suratin Cup hingga seleksi para talenta yang belum teridentifikasi di Asprof dilakukan hingga 9 titik provinsi, lanjutnya. Siapa saja yang dia pantau di Belanda untuk timnas Indonesia U20, 5 pemain yang ditemui Indra Syafri ialah Sevi Woudstra, Kaya Schmons, Dion Marks, Sacha Deigton, dan Delano Arts. Setelah melihat semua potensi di dalam negeri, tim nasional U20 juga memberikan kesempatan kepada para pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di luar negeri untuk dapat dilakukan pemantauan. Baik secara langsung ke Belanda maupun lewat pertandingan ulang, katanya. Sevi Woudstra, 19, CMF, Sacha Deigton, 18, RB, Jens Raven, 19, CF, Kaya Schmons, 19, PLB, Dion Marks, 19, coba, Delano Arts, 20 coba. Jairo Riedewald, Mees Hilgers, Emil Audero dan Ula Romeni segera memperkuat timnas Indonesia.
akun Instagram pemain keturunan. ID dan Half-Blood_Indonesia mengeluarkan unggahan yang menarik perhatian pencinta sepak bola tanah air. Mereka menuliskan angka 44, 02 dan 77. Dalam caption yang ditulis, akun di atas menyebut angka-angka tersebut sangat menarik untuk ditunggu. Angka yang sangat bagus sekali untuk ditunggu, tulis unggahan kolaborasi dari akun pemain keturunan, ID dan Half-Blood_Indonesia. Pencinta sepak bola tanah air pun melontarkan spekulasi terkait penyebutan angka di atas. Mereka mengaitkan angka-angka di atas dengan nomor punggung pemain keturunan selanjutnya yang berpotensi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. 44 Jairo Riedewald, 2 Kevin Dix, 77 Ula Romeni, Emil Audero, tulis akun Sbiscross. 44 Jairo Riedewald, 2 Kevin Dix, Mees Hilgers, 77 Ula Romeni, Emil Audero, sambung akun Rupul_enthusiast. Untuk angka 44 hampir pasti jatuh ke tangan Jairo Riedewald. Gelandang 27 tahun ini diketahui mengenakan nomor punggung 44 di klubnya, Crystal Palace. Beredar kabar, jika tidak ada aral melintang, Jairo Riedewald akan datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024. Ia datang setelah tugasnya bersama Crystal Palace berakhir pada Minggu, 19 Mei 2024. Jairo Riedewald datang ke Indonesia akhir Mei 2024, nonton timnas dan urus naturalisasi? Kabar menarik soal Jairo Riedewald, disebut bakal datang ke Indonesia untuk menyaksikan laga timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mengurus naturalisasi. Gelandang bertahan Crystal Palace asal Belanda, Jairo Riedewald, dikabarkan akan segera mengunjungi Indonesia untuk 2 agenda penting. Hal ini disampaikan oleh pengamat sekaligus komentator sepak bola ternama tanah air, Roni Pangemanan. Melalui sebuah video yang diunggah pada kanal YouTube-nya, berjudul, Jairo Riedewald ingin datang ke Jakarta akhir Mei jika tak ada hambatan. Menurut beliau ada 2 agenda penting yang bakal dijalani Jairo jika jadi datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024 mendatang. Pertama untuk mengurus proses naturalisasi, menyerahkan dokumen dan melengkapi administrasi untuk kemudian bertemu dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Menurut Bung Roni, segera memproses berkas naturalisasi dan bertemu Erick Thohir merupakan keinginan langsung Jairo Riedewald. Jairo Riedewald, pemain berusia 27 tahun yang bermain untuk Crystal Palace di Liga Primer Inggris ini mengharapkan secepatnya dia berada di Indonesia, ucapnya. Artinya dia ingin, untuk memproses semua urusan dia, dokumen-dokumen dia, administrasi agar dia bisa dinaturalisasi dan menjadi bagian dari tim nasional Merah Putih. Itu yang dia, Jairo, inginkan. Kemudian dia bisa ketemu dengan Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir. Dan jika ini bisa terrealisasi, maka nantinya akan jauh lebih bagus, imbuhnya. Bung Ropan menegaskan jika keinginan Jairo Riedewald untuk naturalisasi Indonesia terlihat saat ia menolak memperkuat timnas Suriname. Kuat dugaan bahwa Jairo kemungkinan bisa membela timnas Indonesia saat lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena dia sudah menolak untuk memperkuat tim Suriname, dia lebih memilih untuk bermain buat tim Indonesia, ujarnya. Artinya bagi Jairo Riedewald ini, dia akan bersama tim Indonesia, ketika kita lolos ke putaran ketiga di kualifikasi atau pra-Piala Dunia. Kita sekarang berada di grup F zona Asia, kita masih akan memainkan 2 laga lagi, pada bulan Juni nanti, tanggal 6 menghadapi Irak dan tanggal 11 menghadapi Filipina, imbuhnya. Diberitakan dilarang orang tua perkuat timnas Indonesia, begini kata Mees Hilgers. Dalam beberapa pemberitaan, Mees Hilgers diisukan bahwa dirinya dilarang oleh orang tuanya untuk perkuat timnas Indonesia. Mengetahui hal itu, Mees Hilgers memberikan keterangan kepada salah satu media di Belanda, El Voetbal. Pemberitaan yang dibuat oleh kebanyakan media di Indonesia tidak benar sama sekali. Saya tidak pernah mengatakan bahwa menolak membela timnas Indonesia. Saya masih punya kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Hanya saja, saya yang berusia 21 tahun belum memberikan keputusan final mengenai itu, ujar Mees Hilgers kepada El Voetbal. Saya tidak mau terburu-buru mengambil keputusan. Akan tetapi, semua hal di sepak bola bisa terjadi dengan cepat. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya.
Jadi, kita lihat apa yang akan terjadi ke depannya, tutupnya. Dengan statement seperti itu, jelas tidak ada larangan dari orang tuanya membela timnas Indonesia. Mees Hilgers tidak mau mengambil keputusan dengan cepat agar tidak salah langkah. Sebagai informasi, Mees Hilgers adalah bek tengah yang berusia 22 tahun. Saat ini, Mees Hilgers bermain untuk FC Twente yang berlaga di Eredivisie. Di musim ini, ia sudah bermain di 31 laga tanpa mencetak gol dan assist. Mees Hilgers masih bisa membela timnas Indonesia karena memiliki keturunan Indonesia yang berasal dari ibunya. Ibunya berasal dari Manado, Sulawesi Utara, karena memiliki darah Minahasa. Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangan di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, awal Juni mendatang. Dua laga penting menanti timnas Indonesia masing-masing melawan Irak dan Filipina. Untuk jadwal timnas Indonesia versus Irak akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 6 Juni 2024 mendatang. Lawan melawan Irak menjadi momen bagi tiga pemain naturalisasi terbaru melakukan debut untuk timnas Indonesia. Mereka ialah Martin Paes, Kelvin Verdong dan Jens Raven. Bahkan Exco PSSI Arya Sinulinga membeberkan proses naturalisasi dari ketiganya saat ini sedang dikebut. Terlebih untuk calon kiper nomor 1 timnas Indonesia, Martin Paes, yang punya masalah tersendiri dalam proses naturalisasi. Yap, kiper dari FC Dallas ini terhambat regulasi illegible dari FIFA. Yang mana menerangkan seorang pemain dapat berubah negara jika di bawah usia 21 tahun, adapun Martin Paes sendiri tercatat membela timnas Belanda ketika dirinya telah berusia 22 tahun. Walhasil proses naturalisasi pemain timnas Indonesia tersebut sedikit terhambat. Kini PSSI masih mengejar proses naturalisasi ke ranah pengadilan arbitrase olahraga, CAS. Kalau Martin Paes ada satu tahapan lagi yang harus kami laksanakan, kata Arya Sinulinga. Kami lagi kerjakan itu, bukan perpindahan federasi, ada satu tahapan agak berbeda dibanding yang lain, CAS, Red, sambung Arya. Selanjutnya, untuk proses naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven terpantau tanpa hambatan, PSSI bahkan mentarget proses dari keduanya berlangsung dengan cepat. Diketahui, nama Kelvin Verdong dan Jens Raven merupakan pemain terbaru timnas Indonesia yang dikerjakan oleh PSSI. Dua pemain kelahiran Belanda tersebut telah mengunjungi Indonesia untuk melengkapi berkas pada awal akhir April 2024 lalu. Walhasil, proses dari calon bek kiri serta striker utama timnas Indonesia itu akan dikebut oleh PSSI. Sementara yang lain Verdong dan Jens Raven itu mudah-mudahan bisa kami kerjakan dengan cepat, ujar Arya. Gayanya Pak Erik, Ketum PSSI, kan satset gitu, sambung pria yang punya jabatan di Kementerian BUMN itu. Jadi ya, kami tidak mau janji. Pokoknya dikerjakan nanti tiba-tiba sudah ada hasil saja. Pungkasnya, omongan Arya sah-sah saja, mengingat memang PSSI kerap memberikan kejutan di waktu mepet proses naturalisasi dan pertandingan. Hal ini terakhir kali dialami oleh Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen saat lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Maret 2024 lalu. Di mana dua pemain tersebut baru bisa tampil untuk timnas Indonesia saat melawan Vietnam di partai tandang. Sedangkan saat memainkan pertandingan di SUGBK yang berjarak hanya 4 hari dari laga tandang, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen belum dapat dimainkan. Maka diprediksi untuk nasib Martin Paes, Kelvin Verdong dan Jens Raven di laga timnas Indonesia mendatang, bisa serupa dengan calon kompatriotnya tersebut. Tentu kedatangan Martin Paes, Kelvin Verdong dan Jens Raven dapat menambah kuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri dikabarkan telah menemui 3 pemain keturunan di Belanda. Mereka diproyeksikan untuk membela Garuda Nusantara. Indra Syafri memang tengah berada di Belanda. Tujuannya adalah untuk membuka kesempatan bagi pemain diaspora membela timnas Indonesia U20. Pak Ketum, PSSI, Erick Thohir, PSSI, dan pemerintah membuka keran untuk itu, pemain diaspora, terutama anak-anak kepada awak media di Jakarta beberapa waktu lalu. Yang kedua, pemain yang kualitasnya mungkin sangat bagus dan mempunyai prospek ke depan, kami terbuka untuk mereka dinaturalisasi, ia menambahkan. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Indra Syafri telah menemui 3 pemain keturunan.
Informasi ini diungkap oleh akun Instagram Warunganisa yang merupakan tersebut dan dikabarkan bertemu 3 pemain diaspora untuk diproyeksi membela timnas Indonesia U20. Semoga sukses buat tim Garuda U20. Pertemuan hari ini dengan 3 pemain keturunan di Belanda, tulisnya dalam keterangannya, dan Dela Anu Arts. Mereka memang bersyarat jika dinaturalisasi membela Garuda Nusantara. Sebagai informasi, Dela Anu Arts dan Dion Marks adalah pemain muda NEC Nijmegen. Mereka bisa berkarir di The Travers. Posisi naturalnya adalah bek kanan. Menariknya untuk Dela Anu Arts merupakan pemain yang sudah mencicipi kompetisi Eredivisie Belanda. Ia sudah promosi dan tampil 3 kali musim ini bersama NEC Nijmegen. PSSI curiga ada pihak coba jegal proses naturalisasi pemain timnas. Komite Eksekutif atau Exco Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Arya Sinulinga mencurigai adanya pihak yang berupaya menjegal berkembangnya timnas, terutama upaya menaturalisasi para pemain.